Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rirel Aryani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensi ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya yaitu memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya itu melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Di sini terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua yaitu minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mencakup kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang akan diberikan. Kemudian minat murid, suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri, mencakup kesenangan murid dan lebih senang belajar tentang apa. Selanjutnya yaitu profil belajar murid, berkaitan dengan preferensi, kenyamanan hidup, pengaruh lingkungan dan budaya, serta gaya belajar. Juga mengacu pada cara-cara murid belajar paling efektif menurut pribadinya, yaitu lingkungan, budaya, sosial emosi, latar belakang keluarga, kecerdasan majemuk, dan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, yaitu penilaian awal. Guru dapat melakukan penilaian awal dengan cara tes diagnostik atau tes awal pembelajaran, yaitu kognitif dan non-kognitif. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner. Tentang minat dan preferensi belajar dapat membantu guru memahami apa yang menarik bagi murid. Yang selanjutnya adalah observasi. Guru dapat melakukan observasi di dalam kelas saat pembelajaran, mengamati murid selama pelajaran untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan materi, guru, dan teman sebaya. Kemudian, observasi juga dilakukan secara non-akademik, yaitu mengamati perilaku murid di luar kelas, sehingga dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan sosial serta emosional mereka. Cara selanjutnya yaitu portofolio. Dapat dilakukan dengan melihat atau mengumpulkan karya siswa, dengan meninjau karya siswa dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan dan area yang membutuhkan perbaikan. Kemudian refleksi, di sini meminta murid untuk menuliskan refleksi tentang apa yang mereka pelajari dan kesulitan apa yang mereka dapatkan. Kemudian cara selanjutnya yaitu dengan wawancara. Wawancara bisa dilakukan dengan murid itu sendiri. Bicara langsung dengan murid untuk memahami perspektif mereka tentang kesulitan dan kebutuhan belajar mereka. Cara selanjutnya yaitu dengan diskusi dengan orang tua untuk mendapatkan input dari orang tua tentang pengamatan mereka terhadap perkembangan anak di rumah. Selanjutnya yaitu analitik data akademik, yaitu dapat dilihat dari nilai dan laporan kemajuan.
dengan menganalisis nilai ujian, tugas, dan laporan kemajuan untuk mengidentifikasi pada kesulitan, pola kesulitan, dan keberhasilan. Kemudian, dengan melihat riwayat pendidikan. Dalam hal ini, guru dapat meninjau catatan pendidikan sebelumnya untuk mengidentifikasi area yang konsisten membutuhkan perhatian. Cara selanjutnya yaitu dengan melakukan tes dan evaluasi berkelanjutan. Dapat dilakukan dengan tes formatif, yaitu evaluasi berkala yang memberikan umpan balik tentang pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan tes sumatif, yaitu evaluasi di akhir unit atau semester untuk menilai pemahaman murid secara keseluruhan. Cara selanjutnya yaitu dengan cara pemetaan keterampilan dan kompetensi dengan melakukan rubrik penilaian, menggunakan rubrik untuk menilai keterampilan dan kompetensi murid dalam berbagai bidang. Kemudian juga dapat dilihat dengan peta kemajuan murid. Di sini membuat peta kemajuan untuk murid, mencatat keterampilan yang telah dikuasai dan yang masih perlu dikembangkan. Kemudian melihat secara sosial dan emosional, yaitu tentang kesejahteraan emosional dan sosial. Dalam hal ini mempertimbangkan aspek emosional dan sosial murid sebagai bagian dari kebutuhan belajar mereka. Kemudian lingkungan belajar yang mendukung, menciptakan lingkungan yang mendukung sebagai gaya belajar dan kebutuhan individual. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran? Ada 3 hal strategi diferensiasi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Di sini saya akan mencoba mengkaitkan modul 2.1 dengan yang pertama adalah filosofi KHD, yaitu modul 1.2. Filosofi Ki Hajar Dewantara sangat mendukung konsep pembelajaran diferensiasi. Prinsip-prinsip yang diusung oleh KHD seperti memberi teladan, membangun kemauan, dan memberikan dorongan sejalan dengan praktik-praktik pembelajaran diferensiasi yang menghargai keberagaman, memberikan dukungan personal, dan mendorong kemandirian murid. Dengan mengintegrasikan filosofi KHD dalam pembelajaran diferensiasi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, inklusif, dan memotivasi bagi setiap murid. Keterkaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu nilai dan peran guru penggerak sangat mendukung pembelajaran diferensiasi. Dengan berpihak pada murid, bersikap mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif, guru penggerak dapat menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan setiap murid. Peran sebagai pemimpin, inspirator, fasilitator, penghubung komunitas, dan agen perubahan memperkuat implementasi pembelajaran diferensiasi di sekolah.
memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi, yaitu visi guru penggerak dan pembelajaran diferensiasi saling mendukung dan terintegrasi dalam upaya menciptakan pendidikan yang inklusif, responsif, dan berpusat pada murid. Visi dan nilai guru penggerak memberikan dasar filosofi dan dapat memotivasi bagi guru penggerak untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang efektif. Dengan demikian, keduanya berkontribusi pada tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi penuh setiap murid. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Budaya positif dan pembelajaran diferensiasi saling mendukung dan memperkuat budaya positif, menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif yang diperlukan untuk implementasi pembelajaran diferensiasi yang efektif. Sebaliknya, pembelajaran diferensiasi membantu mewujudkan prinsip-prinsip budaya positif dengan menghargai keberagaman, menyediakan dukungan emosional, dan memperdayakan murid untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dengan demikian, keduanya bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang holistik, di mana setiap murid dapat belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih, salam dan bahagia.